Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad karena Allah, bukan karena mengharapkan diperlakukan dengan baik, karena memang Nabi Muhammad orang baik. Bukan karena berharap diperlakukan dengan penuh cinta, karena Nabi Muhammad sejatinya memang seseorang yang penuh cinta. Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad karena Allah, bukan karena mengharapkan diperlakukan dengan baik, karena memang Nabi Muhammad orang baik. Bukan karena berharap diperlakukan dengan penuh cinta, karena Nabi Muhammad sejatinya memang seseorang yang penuh cinta. Bukan. Ia ingin menikah dengan Nabi Muhammad karena ingin agar di saat Nabi Muhammad menjadi seorang Rasul, Khadijah dibawa menuju Allah. Khadijah dibawa menuju Allah. Khadijah menginginkan Nabi Muhammad karena Allah. Khadijah menginginkan Nabi Muhammad bukan karena Nabi Muhammad, melainkan karena Allah. Jika dalam hidup kamu bisa belajar hal ini, kusampaikan padamu bahwa hidupmu akan berlimpahan berkah. Kusampaikan padamu bahwa hidupmu akan penuh dengan kebaikan-kebaikan. Kusampaikan padamu sebab innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap perbuatan tergantung dari bagaimana niatnya, dan setiap orang hanya akan diberi sesuai dengan niatnya. Nabi Muhammad mendengar itu, kemudian berkata, "Wahai Khadijah, aku tidak tahu kebenaran ucapanmu itu. Saya tidak tahu apakah saya akan menjadi seorang nabi seperti persangkaanmu, ataukah tidak sesuai dengan persangkaanmu. Akan tetapi kusampaikan padamu, wahai Khadijah, jika aku kelak menjadi seorang nabi, aku tidak akan meninggalkanmu. Namun jika aku ternyata bukan seorang nabi seperti yang kau kira, aku yakin Allah yang kamu ingin menikah denganku karenanya tidak akan menyia-nyiakanmu. Jika aku seorang nabi, aku tak akan meninggalkanmu, wahai Khadijah. Jika aku bukan seorang nabi, kamu kan menikah denganku karena Allah. Aku yakin Allah yang kamu menikah denganku karenanya, dia tidak akan menyia-nyiakanmu." Subhanallah. Subhanallah. Saudariku sekalian, Nabi sangat faham bahwa sesuatu jika dikerjakan karena Allah dan untuk Allah tak akan pernah sia-sia. Jika kamu menikah karena Allah, entah suamimu akan mencintaimu, entah Allah langsung yang akan mencintaimu karena kamu menikah karenanya, dia yang tidak akan pernah menyia-nyiakanmu. Apapun jika dilakukan karena Allah, tak akan pernah berujung kecewa. Karenanya, jika kamu dalam hidupmu berjumpa kecewa, lihatlah niatmu. Jangan-jangan selama ini kamu meniatkannya bukan karena Allah. Ingat itu. Jika kamu hadir di majelis ini karena Allah, kamu tak akan kecewa meski duduk dimanapun. Jika kamu melakukan segala sesuatu karena Allah, kamu tak akan pernah merasakan kecewa. Sebab Allah lah langsung yang akan memberikan balasannya untukmu. Maka lillahi dama wattasal wa maka li ghairillahi inqata'a wa fasal. Segala sesuatu jika dikarenakan Allah melakukannya, maka akan berkesinambungan dan akan bertemu dengan hasilnya. Akan tetapi jika kamu melakukannya tidak karena Allah, akan terputus
dan tidak akan berjumpa dengan hasil yang diharapkan. Kita ingin berujung dengan surga. Kita ingin berujung dengan jumpa kelak di hari akhirat nanti dengan sang baginda. Karenanya di dalam hidupmu di dunia pastikan perbaharuilah niatmu, perbaikilah niatmu, baguskanlah niatmu, bikin indah niatmu itu. Untuk segala macam hal yang kamu lakukan, pastikan kamu melakukannya hanya karena Allah. Pastikan kamu melakukannya hanya karena tahajud, karena sedekah, karena sholat sunnah, karena jangan baca Quran surat Ar-Rahman niat biar suami tambah sayang. Justru sebaliknya, sayangi suamimu karena kamu berharap Allah yang akan menyayangimu. Ganti, jangan li ajlin nas. Jangan karena siapapun, akan tetapi hanya karena insya. Hal kedua yang ingin kita pelajari dari Sayyidah Khadijah, ada 3 aja, adalah kedewasaan, pemikiran yang sangat matang, kebijaksanaan yang luar biasa. Saya akan membawakan untukmu 2 kisah. Yang pertama, saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu di Gua Hiro. Nabi Muhammad pulang dengan panik, berlari-lari, tubuhnya gemetar, mengetuk-ngetuk pintu. Kemudian Sayyidah Khadijah membukanya. Nabi Muhammad gemetaran hanya berkata dengan satu ucapan, "Zammiluni ya Khadijah, zammiluni." Selimutilah aku wahai Khadijah, segeralah selimuti aku. Sayyidah Khadijah melihat suaminya panik, gak ikutan panik. Kenapa? Dewasa, bijaksana. Kamukah orangnya yang begitu? Atau justru sebaliknya, suami panik gak kalah panik istrinya. Anak sakit, suami panik, istrinya lebih-lebih lagi. Suami panik, istri pingsan. Belajarlah kebijaksanaan dari Khadijah. Ia adalah perempuan matang. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Iman membuatnya tenang dalam segala keadaan. Dipapahnya suaminya dengan penuh kasih sayang. Sampai ia dibaringkan di atas pembaringan. Diselimuti suaminya sesuai dengan perintahnya. Terus sampai suaminya tenang, ia buatkan mungkin kalau di kita semacam minuman-minuman hangat. Sampai kemudian ketika suaminya tenang, tanpa ditanya suaminya bercerita tentang apa yang terjadi baru saja ketika ia di Gua Hiro tadi. Seseorang datang padaku, wahai Khadijah. Ia kemudian mendekapku seraya mengatakan, "Ya Muhammad iqra." Wahai Muhammad, bacalah. Aku bilang, "Ma'ana biqari," saya gak bisa baca. Ia mendekapku, wahai Khadijah, dengan sangat erat sampai aku pikir aku akan kehabisan nafas kemudian meninggal dunia. Ia kemudian melepaskanku. Ia berkata, "Ya Muhammad iqra." Wahai Muhammad, bacalah. Aku kembali berkata, "Ma'ana biqari," saya gak bisa baca. Laki-laki itu kemudian mendekapku lebih erat lagi sampai aku pikir inilah dia waktunya aku akan segera meninggal dunia. Ia kemudian melepaskanku kembali dan berkata, "Iqra," bacalah wahai Muhammad. Tak ku tahu dari mana ia tahu namaku. Akan tapi ketika aku mengatakan ma'ana biqari, saya tidak dapat membaca. Ia kembali mendekapku dengan erat. Hingga di kali yang keempat aku berkata, "Madza aqra," apa yang harus aku baca. Laki-laki itu berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Bacalah wahai Muhammad, demi Tuhanmu yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah demi Tuhanmu yang maha mulia, yang telah mengajarkan
dengan pena mengajarkan manusia apa yang tidak dia ketahui. Laki-laki tersebut kemudian meninggalkanku. Aku gemeteran, kehabisan nafas. Namun ucapan tersebut seperti melekat di kepalaku. Aku segera keluar dari gua dan aku turun berlari-lari menuju rumah ini, wahai Khadijah. Sayyidah Khadijah mengatakan padanya, dan sampai engkau ketakutan sedemikian rupa, apa yang kau takutkan wahai Muhammad? Amin masin Yusuf, kamu takut makhluk halus mengganggumu? Nabi Muhammad mengangguk kemudian berkata, mithluka ya Muhammad la yuhzikallahu abada. Yang sepertimu wahai Muhammad tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Yang sepertimu tak akan pernah dikecewakan oleh Allah wahai Muhammad. Innaka latasilur rahim wa innaka latakilul aitam wa innaka latukrid dhaif. Wahai Muhammad, bukankah engkau adalah orang yang senantiasa menjamu tamu? Bukankah engkau adalah orang yang selalu menyantuni anak yatim? Bukankah kamu adalah seseorang yang senantiasa berbuat baik kepada orang-orang miskin? Yang sepertimu wahai Nabi Muhammad tak akan pernah dikecewakan oleh Allah. Ucapan yang bijak luar biasa. Orang kalau lagi panik, kalau lagi sedih suka lupa siapa dirinya. Betapa Allah selama ini tidak pernah meninggalkannya. Betapa Allah selama ini selalu memuliakan dia, memanjakan kehidupannya. Dalam keadaan panik, ketika suamimu panik, orang di sekelilingmu panik, mereka perlu diingatkan tentang kebaikan-kebaikan dalam kehidupannya. Dalam keadaan sedih, seseorang perlu diingatkan dan dipuji-puji dengan kebaikan-kebaikannya. Khadijah sangat mengetahui hal itu. Keadaan yang kedua adalah di saat Sayyidah Khadijah sesudah Islam sempat hamil sekali lagi. Usia beliau sudah di atas 50 tahun. Tapi memang secara sains saya juga baru tahu. Sebagian perempuan di masa-masa menjelang menopause, sebagian perempuan justru berada dalam masa yang sangat-sangat subur. Hati-hati para nenek-nenek. Khadijah kembali hamil. Kemudian ia melahirkan anak laki-laki yang bernama Abdullah, yang diberi nama Abdullah. Dapat julukan At-Thayyib At-Tahir, yang sangat wangi, menawan dan juga suci. Wajahnya sangat indah. Saudara sekalian, Sayyidah Khadijah menyusuinya. Dapat berbulan-bulan, masih lagi disusuin, anak tersebut sakit kemudian meninggal dunia. Sedih tentu saja. Ia adalah anaknya Sayyidah Khadijah yang dilahirkan sesudah Islam. Saudaraku sekalian, sesudah hadirnya Islam, sesudah turunnya wahyu, ada masa Nabi Muhammad masuk ke dalam kamar yang di sana terdapat Sayyidah Khadijah. Nabi Muhammad mendapati Sayyidah Khadijah sedang menangis terisak-isak. Khadijah, tenangkanlah hatimu. Semua adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Khadijah menjawab, aku tahu wahai Rasulullah. Hanya saja aku sedih karena bahkan rezekinya masih mengalir dari tubuhku. Air susuku masih mengalir untuknya dan dia telah tiada wahai Rasulullah. Nabi kemudian berkata, tahukah Khadijah, anak kita sekarang sudah berada di dalam surga. Dan untuknya telah digantikan seorang perempuan yang menyusuinya wahai Khadijah. Jika kau mau, aku bisa meminta kepada Allah untuk memperlihatkannya
kepadamu sebagaimana Allah telah memperlihatkannya kepadaku sekarang. Nabi dikasih lihat sama Allah anaknya yang sedang berada di dalam surga dan sedang disusui oleh perempuan di surga. Khadijah ditanya, jika kamu mau, saya bisa memperlihatkannya kepadamu, wahai Khadijah. Kalau kamu yang jadi Khadijah, jawabanmu kira-kira apa? Boleh tiap hari enggak Rasul? Seenggaknya sampai selesai masa penyusuan gitu? Atau sampai dengan usia 5 tahun gitu? Tidak demikian dengan Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah menjawab, tidak perlu wahai Rasulullah. Sebab aku percaya kepadamu. Aku beriman kepada Allah dan beriman kepadamu wahai Rasulullah. Seolah-olah nyata dengan keimanannya apa yang tak terlihat. Seolah-olah nyata karena keimanannya sesuatu yang gaib. Sayyidah Khadijah tak perlu bukti. Sayyidah Khadijah tak perlu diperlihatkan hal-hal yang semacam itu. Hatinya sudah penuh dengan keimanan. Ia adalah seorang perempuan yang sangat dewasa. Pemikirannya sangat dewasa, hatinya sangat dewasa, keimanannya. Hal terakhir yang ingin kusampaikan kepadamu, yang dapat kita pelajari dari kisah Sayyidah Khadijah adalah cinta dan pengorbanannya kepada Nabi Muhammad. Sayyidah Khadijah menikah adalah seorang perempuan yang kaya raya, cantik, jelita, dimuliakan bak ratu di kaumnya, akan tetapi menikah dengan Nabi Muhammad membuat Sayyidah Khadijah memberikan hartanya terus dan terus kepada Nabi kita Muhammad untuk tujuan dakwah hingga habis seluruh hartanya. Bahkan mereka berdua harus diboikot oleh kaumnya. Tidak diperkenankan untuk menjual ataupun membeli. Bahkan keduanya diasingkan di sebuah lembah. Hingga membuat Sayyidah Khadijah harus menahan lapar berhari-hari. Hingga bahkan seperti kisahnya. Kuntu amshi amyalan, saya harus berjalan bermil-mil jauhnya hanya untuk mencari daun-daunan hijau, sekedar mengganjal lapar yang sudah tidak tertahankan. Keduanya harus mengganjal perut dengan batu berhari-hari lamanya. Hingga Sayyidah Khadijah diriwayatkan tinggal tulang berbalut kulit. Hingga Sayyidah Khadijah diriwayatkan kulitnya lebih keriput daripada usia yang semestinya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, mereka berada di pengasingan bukan sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, bahkan sebulan, 2 bulan, melainkan 2,5 tahun. Satu hari di masa-masa berat tersebut, Nabi Muhammad yang malam itu sudah nyaris tertidur bersama dengan Sayyidah Khadijah. Ia duduk, dipandanginya istrinya, kemudian berkata, "Inni astahi minki ya Khadijah." Aku merasa malu kepadamu wahai Khadijah. Sayyidah Khadijah duduk. Beliau tersenyum, kemudian berkata kepada suaminya, "Mengapa engkau harus merasa begitu wahai Rasulullah?" Jangan merasa begitu wahai Rasul. Nabi kemudian berkata, "Aku ingat aku menikah denganmu sedangkan engkau wanita yang kaya raya wahai Khadijah, apapun untukmu tersedia. Namun kini
Maafkan aku Khadijah. Bahkan untuk sekedar makan, mengganjal lapar, kita tidak memilikinya. Aku malu padamu Khadijah. Aku menikah sedangkan kau adalah perempuan yang dimuliakan kaummu. Kini kita bahkan harus terasing di lembah ini wahai Khadijah. Aku malu padamu. Aku menikah denganmu sedangkan kau adalah wanita yang sangat cantik jelita. Maafkan aku wahai Khadijah. Sayyidah Khadijah tersenyum. Kemudian berkata, tidak wahai Rasulullah, jangan pernah merasa begitu. Engkau harus tahu, sejak aku menikah denganmu, aku jadikan seluruh waktuku, seluruh tenagaku, seluruh hembusan nafasku, bahkan hidup matiku untukmu ya Rasulullah. Nyawa satu-satunya yang aku punya, aku sudah mengorbankannya untukmu wahai Rasulullah. Untukmu wahai Rasulullah. Tak heran jika cinta ini dibalas cinta dari Allah Subhanahu wa taala, dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sangat mencintainya, hingga bahkan Sayyidah Aisyah mengatakan, aku tidak pernah mencemburui istri-istri Nabi Muhammad yang lain. Justru yang aku cemburui adalah istri Nabi Muhammad yang sudah meninggal dunia. Karena tidak ada satu hari melainkan Nabi Muhammad akan menyebut-nyebut nama istrinya tersebut. Aku dulu pernah makan makanan ini bersama dengan Khadijah. Aku pernah berjumpa dengan perempuan itu, dia adalah kawan Khadijah. Khadijah, setiap hari Nabi Muhammad mendoakannya. Hingga suatu hari Sayyidah Aisyah mengatakan, ila mata ya Rasulullah, Khadijah. Sampai kapan kau menyebut-nyebut namanya wahai Rasulullah? Bukankah telah digantikan untukmu wanita yang lebih baik daripada Khadijah? Nabi Muhammad mendadak marah kemudian berkata, walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyya ma abdalani Allah taala bi khairin minha. Sungguh demi Allah yang telah mengutusku sebagai seorang nabi, Allah tidak pernah menggantikan untukku perempuan yang lebih baik daripada Khadijah. Dia beriman kepadaku di saat belum ada sesiapapun yang beriman. Dia mengorbankan hartanya untukku di saat belum ada sesiapapun yang melakukannya. Dia percaya padaku di saat aku didustakan orang-orang, dan Allah anugerahkan untukku anak-anak dari rahimnya yang tidak dianugerahkan Allah dari perempuan selainnya. Sayyidah Aisyah meriwayatkan, sejak hari itu tak pernah kusebut Sayyidah Khadijah kecuali dengan penuh pengagungan. Saudariku sekalian yang saya muliakan, ia adalah perempuan paling tercinta di hati baginda Nabi besar Muhammad. Dan ia pun adalah perempuan di antara istri-istri Nabi Muhammad yang paling tercinta di sisi Allah. Dengarkanlah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Imam Bukhari dalam riwayat hadisnya, Ata Jibril Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, ya Rasulullah, hadihi Khadijah qad atatka ma'aha ina fihi idam aw ta'am, fa idha hiya atatka faqra 'alaiha salam min rabbiha azza wa jal wa minni wa bashirha bi baitin fil jannah min qasab la bakhab fihi wala nasab. Nabi saat itu sedang berada di dalam gua Hira beberapa tahun sesudah turunnya wahyu yang pertama. Sayyidah Khadijah yang rindu datang membawa makanan. Ketika Sayyidah Khadijah masih di bawah, belum sampai di gua tersebut, Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril. Menanti sampai Nabi Muhammad selesai dari sholat, mengikuti tata cara sholatnya Nabi Allah Ibrahim. Malaikat Jibril kemudian berkata, wahai Rasulullah, sebentar lagi Khadijah akan tiba kepadamu. Ia datang dengan membawa
tempat yang berisi makanan bersama dengan lauk pauknya. Wahai Rasul, apabila Khadijah datang, katakan padanya, Allah berkirim salam padanya. Wahai Rasulullah, jika Khadijah datang padamu, jika ia telah sampai di hadapanmu, katakan padanya bahwa Allah telah berkirim salam padanya. Allah berkirim salam padanya. Bagaimanakah menurutmu seorang perempuan yang hidup di atas muka bumi, kakinya menjejak tanah di atas muka bumi, akan tapi Allah penciptanya berkirim salam kepadanya? Bagaimana menurutmu? Allah berkirim salam kepadanya. Sampaikanlah hal itu, wahai Nabi Muhammad. Wa minni assalam. Dan sampaikan pula kepadanya bahwa aku Jibril berkirim salam padanya. Katakan padanya, Allah sudah membangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Dari batu permata. Di dalamnya tak akan ada lagi kesusahan, tak akan ada lagi kelelahan. Tak lama Sayyidah Khadijah datang, ia pun segera menghidangkan suprah di hadapan Nabi, kemudian berkata, aku ingin makan bersamamu, wahai Rasulullah. Maka aku bawakan makanan ini untukmu. Saudariku sekalian, kau tahu, beberapa tahun lalu saya sempat naik ke Gua Hiro. Nyaris rasanya tak hendak melanjutkan langkah. Karena 2 jam perjalanan dari bawah menuju atas gua dengan jalan yang sangat terjal. Bayangkan berapa lama perjalanan yang harus ditempuh Khadijah untuk sekedar makan bersama dengan Nabi Muhammad. Tapi cinta membuat segalanya menjadi ringan. Wajar jika Allah Subhanahu wa taala mengganjarnya bahkan dengan sebuah ucapan salam langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad mengatakan, wahai Khadijah, baru saja Jibril datang padaku menyampaikan pesan bahwasanya engkau akan segera datang kemari. Dan Jibril berkata, agar aku menyampaikannya kepadamu, wahai Khadijah, Allah berkirim salam kepadamu. Dan malaikat Jibril pun berkirim salam kepadamu. Dan aku suamimu mengucapkan salam padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untukmu wahai Khadijah. Dan Allah menjanjikan untukmu sebuah rumah dari batu permata di surga. Di dalamnya tak ada lagi kelelahan. Di dalamnya tak ada lagi kesusahan. Sayyidah Khadijah tersenyum. Kemudian kedewasaan dan ilmu pengetahuan membuatnya berkata, Innallaha wassalam. Allah lah sang pemberi salam. Wa ala Jibril assalam. Kepada Jibril sampaikan salamku padanya. Dan untukmu wahai Rasulullah, semoga salam dan rahmat Allah senantiasa tercurah atasmu. Inilah Sayyidah Khadijah, wanita yang hidup di atas muka bumi, akan tetapi Allah telah berkirim salam kepadanya. Karena cintanya, karena pengorbanannya, karena kedewasaannya, karena imannya, karena ia melakukan segala sesuatunya karena Allah. Belajarlah
dari Sayyidah Khadijah. Belajarlah dari Sayyidah Khadijah. Ia adalah seorang perempuan yang tidak pernah berkata tidak kepada suaminya. Kepadamu, wahai ibu kaum beriman, jalanan ini mengingatmu, Bu, sebab telah dicatatnya tiap jengkal langkahmu. Menaiki gunung batu, memasuki gua Hiro, menapak kaki di terjal bebatuan kota Mekah. Matahari ini mengingatmu, Bu. Ia tulis tiap tetes peluhmu, ia rekam letih lelahmu, ia eja sakit, lapar, rintangan, dan cacian yang kau rasa di jalanmu. Kota ini mengingatmu, Bu. Tiap detak jantungmu, desah nafasmu, rinai air matamu, binar air mata bahagiamu, doa lirihmu. Kami umat Nabi suamimu mengingatmu, Ibu, mengenang cantik hatimu yang utuh, sujud jiwamu dalam patuh, pengorbanan hidupmu yang utuh. Ibu, wahai ibu kaum beriman, wahai ummahatul mukminin, kami mencintaimu. Untuk semua istri-istri Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad, bisirril